Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tentu Nabi sebutkan atau disebutkan la yashkurullaha man lam yashkurin nas. Tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah orang-orang yang tidak berterima kasih kepada sesamanya. Maka saya pribadi selaku pengasuh Pondok Pesantren Imam Syafi'i mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Ustaz Harun Ar-Rasyid, kemudian semua yang terlibat dalam penyelenggara kegiatan musabaqah Al-Quran, hadis dan khitabah. Kemudian terima kasih juga pondok mengucapkan kepada semua asatidzah, karena hari ini hari Kamis, besok Jumat, lusa hari Sabtu kita sudah berpisah. Kalian sudah pulang, kita sudah berpisah, dan kita tidak tahu apakah kita bisa bertemu kembali. Kita berharap kalian datang sebagaimana kalian lisannya membaca Al-Quran dalam kondisi pulang. Maka harapan kita juga ketika kalian kembali nanti, Al-Quran itu masih ringan di lisan kalian, bukan nyanyian-nyanyian yang kalian bawa datang ke pondok. Maka di Ramadan ini, karena seperti ini, mungkin saya juga titikkan untuk nasihat kepulangan. Ya, kita semua akan libur, beberapa ustadz akan mudik pulang ke kampung mereka masing-masing, kalian juga demikian. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kalian dengan ayah ibu kalian dalam kondisi mereka bahagia. Kalian datang, mereka senang masih ngelihat kalian yang masih membaca Quran. Mereka senang karena kalian masih menjaga jamaah, sholat jamaah. Mereka bahagia karena kalian masih menjaga adab akhlak kalian. Mereka bahagia karena kalian masih menjaga pergaulan dan teman-teman kalian. Jangan sampai mereka kecewa. Al-Quran tidak habis-habisnya kita bicarakan tentang keutamaannya. Cukuplah hadis Nabi SAW yang mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah man ta'allama al-Qur'an, yang mempelajari Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dengan segala jenis ilmunya, tajwidnya, tahsinnya, dan semuanya. Sebaik-baik kalian, ingat Nabi sebutkan khairukum, sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Maka para guru, para asatidzah yang kami muliakan, antum insyaallah semoga kita adalah orang-orang yang terbaik. Walaupun kita hanya mengajarkan sedikit sekali dari apa yang Allah karuniakan kepada kita, semoga kita menjadi orang-orang terbaik dengan kita mengajarkan anak-anak kita Al-Quran, murid-murid kita Al-Quran. Dan semoga kalian para santri menjadi anak-anak yang terbaik juga karena belajar Al-Quranul Karim. Ingat para santri sekalian, anak-anak kami, para santri putra dan putri Imam Syafi'i yang kami cintai, ingat, tidak ada kebahagiaan bagi orang tua kalian. Orang tua kalian itu bahagia bukan kalian bawakan dia oleh-oleh, jilbab, sandal baru, gamis baru, baju baru, khas Toam, khas Balikpapan, khas Manggar,
Bukan. Kebahagiaan orang tua kalian adalah ketika kalian bawa ilmu pulang ke rumah. Ketika anaknya sudah menjadi orang-orang yang cinta kepada Quran, anaknya adalah orang-orang yang senang baca Quran, yang hafal Al-Quran, walaupun setengah, 1, 2, 3 juz. Inilah orang tua yang bahagia. Bahagia orang tua seperti itu. Bukan kalian pulang bawakan dia uang, tidak. Tapi ketika dia melihat kalian, alhamdulillah anakku sudah hafal sekian, dia sudah hafal di catatannya, nilainya, prestasinya ada. Di rumah juga dia baca Quran. Setiap ba'da salat dia pulang ke rumah, dia datang ke kamarnya, dia ambil mushaf, dia baca Al-Quran. Itu bahagia orang tua yang sangat besar. Dan semua orang sukses, di belakangnya pasti ada ibu yang bahagia yang mendoakan dia. Tidak ada orang besar, tidak ada laki-laki besar, tidak ada anak yang besar yang hebat, kecuali di belakangnya ada ayah, ada ibu yang mendoakan kita. Saya sering pesan sama kalian, minta doa sama orang tua kalian. Kemarin saya waktu akan pulang, ibu bapak saya bilang, malam hari saya datang, Pak, Bu, saya akan berangkat, bapak ibu akan pulang, doakan saya. Sebesar ini, setua ini, seusia saya ini, saya tidak pernah gengsi minta doa kepada orang tua saya. Mumpung ayah ibu kalian masih ada, ayo. Mumpung ayah kalian masih hidup, mumpung ayah kalian masih hidup, ibu kalian masih hidup, ada di antara kita para asatidzah, para guru di sini, mungkin ayahnya nggak ada, mungkin ibunya nggak ada. Manfaatkan itu. Tidak ada kesuksesan seorang anak kecuali di belakangnya ada kebaktian sama ayahnya, sama ibunya. Tidak ada kesuksesan, kemuliaan, kehebatan seorang anak kecuali di sampingnya ada ibu yang mengangkat tangannya, yang mengatakan, ya Allah ampunilah anakku, ya Allah sayangilah anakku. Maka bahagiakan orang tua kalian dengan Al-Quran. Jangan kalian datang menjadi beban bagi orang tua kalian. Mereka sudah lama terbeban, orang tua kita. Mereka terbebani melahirkan kita. Mereka terbebani mengandung kita 9 bulan 10 hari. Makan tidak enak, minum tidak enak, tidur tidak nyaman. Rasa sakit terus tidak hilang darinya. Itu ibu kita. Lahir kita ke dunia ini. Beliau sakit keluar. Nyawanya sudah sampai kerongkongan. Dia pertahankan hidupnya demi sang buah hati. Ada seorang laki-laki dari Yaman, dia menggendong ibunya tawaf di Ka'bah, digendong ibunya. Kemudian di sampingnya ada sahabat Ibnu Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat Nabi, aku menggendong ibuku dari rumahku sampai sekarang tawaf. Aku lelah, aku capek, aku menjadi ba'ir, aku menjadi tunggangan bagi ibuku. Hal ra'aitani jazaituha, apakah engkau melihat aku sudah membalas ibuku? Maka sahabat Ibnu Umar mengatakan, la wala zafratan min zafaratiha, belum membalas, walaupun hanya sehentak hembusan nafas ketika dia melahirkanmu. Dia tarik nafasnya, dia pejamkan matanya, dia mengerang kesakitan, lahirlah, lelah, sakit. Kemudian dia lagi menyusuimu, dia lagi membesarkanmu. Sekarang kita sudah usia begini, kalian sudah berusia begini, kembali kalian sakiti orang tua kalian, kembali kalian teteskan air matanya, kembali kalian jadikan dia sengsara. Sudahlah kalian jadikan dia sengsara ketika kalian dalam perutnya, kalian jadikan dia menderita ketika kalian lahir dari rahimnya.
Ayo balas orang tua kalian. Balas orang tua kalian, balas ibumu, balas ayahmu. Surgamu ada pada telapak kakinya. Balas dia. Dengan apa engkau balas dia? Bukan dengan makanan yang kau bawakan, bukan dengan pakaian yang kau berikan, bukan. Tapi balas ibumu dengan kebaktian kepadamu. Bawa Al-Quran kepada Bu, alhamdulillah, aku sudah selesai Al-Quran. Bahagia orang tua. Semoga ibu kita semua termasuk, ayah ibu kita semua termasuk, sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, jadi dihasankan oleh sebagian para ulama, dikatakan barang siapa yang menghafalkan Quran maka dia akan dipakaikan mahkota di atas kepalanya. Sang anak ini dipakaikan mahkota di hari kiamat, dipakaikan mahkota di atas kepalanya, mahkota kebesaran. Begitu berat Al-Quran dia baca, begitu berat Al-Quran dia hafalkan, tapi dia mendapatkannya, dia mampu. Akhirnya Allah berikan keistimewaan kepadanya dengan dipakaikan mahkota. Kemudian ayah ibunya dipanggil, mana ayahnya, mana ibunya? Dipanggil, dipakaikan bagi ibunya, ayahnya pakaian kebesaran. Ditanya, dari mana engkau dapatkan ini wahai orang tua, wahai ayah, wahai ibu, dari mana kamu dapatkan ini? Maka dikatakan dari anaknya yang soleh, dari anaknya yang soleh, dari kalian yang soleh dan solehah. Kebahagiaan bagi seorang ayah ibu hanyalah ketika anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah pula. Maka nasihatnya Ustadz, bagi kalian yang mendapatkan juara sekarang 1, 2, 3, itu titipan Allah kepada kalian. Itu bukan karena kepintaran kalian, tapi Allah memang karuniakan kepada kalian untuk menguji kalian apakah kalian bisa tawadu, merendah, dan bisa menghafalkan Quran. Bagi kalian yang tidak mendapatkan, kalian sudah berlomba-lomba, pahala kalian sama. Bagi kalian yang tidak bisa dipilih oleh ketua halaqah, jangan iri, jangan hasad. Jangan iri, jangan hasad. Hasad, iri itu menghapuskan kebaikan kalian. Masing-masing kita punya kelebihan, masing-masing kita punya pintu kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo bersemangat. Quran dihafalkan bukan hanya untuk lomba. Wah, dia bilang sekarang saya nggak menghafal Quran. Kenapa? Saya nggak pernah terpilih untuk ikut lomba. Tidak. Itu tanda bukan ikhlas, tanda tidak ikhlas. Quran kalian hafalkan, kalian baca bukan untuk hanya dilombakan, tapi Quran dibaca, dihafalkan untuk diamalkan. Liyunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Quran ini untuk mengingatkan, menjadi peringatan bagi orang-orang yang hidup, bagi kita semua. Ada anak kami, para santri putra dan putri Ma'had Imam Syafi'i, hafizakumullah. Maka yang terakhir nasihatnya Ustadz, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian berada di pondok, kalian terjaga kehormatannya, baik para wanita, para akhwat, para banat, baik juga yang banin. Bersyukur kepada Allah dan jaga, berdoa kepada Allah. Dan akhirnya saya juga mendoakan kalian semua, kita semua, para guru-guru, semoga antum kuat insyaallah, antum sabar, kita semua sabar, karena agama ini berat. Agama ini berat, berjuang itu berat. Nabi SAW tidak sekali dua kali meneteskan air mata dalam perjuangan. Bukan hanya air mata, darah. Para sahabat diusir, dihina, dilecehkan, dimaki, mau dibunuh dalam berjuang. Kita juga demikian. Kadang anak istri kita jadi fitnah bagi kita, kadang keluarga kita, kadang sebagainya. Semoga kita menjadi orang-orang yang kuat untuk mengajar insyaallah. Sebaik-baik tempat adalah mengajar anak-anak di pesantren,
karena mereka akan menjadi pewaris-pewaris ilmu kita walaupun tidak seberapa. Kepada santri semua kita berdoa semoga ma'had kita yang sederhana ini Allah Subhanahu wa taala jaga. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dengan segala urusannya dalam urusan-urusan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala datangkan orang-orang saleh ke ma'had ini, guru-guru yang saleh yang mengajari kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan betah anak-anak yang saleh yang belajar di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala robah hati kalian yang belum mau berubah, yang masih ada keinginan-keinginan jahat, keinginan-keinginan baik tidak baik, keinginan-keinginan nakal. Semoga Allah Subhanahu wa taala robah semuanya. Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa di atas kebaikan, yang menjadi ahlul Quran wa khassatuh insyaallah. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.